Oke sobat semuanya, kita lanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya. Dan pusaka ini adalah beberapa hari kemarin saya dapatkan. Jadi ini adalah pusaka yang masih baru di Galeri Bumi Mojopahit, maksudnya bukan baru Kamardikan, bukan. Ini tetap pusaka lawasan. Oh ya, sebelum saya ajak panjenengan atau saya ajak Anda untuk melihat pusakanya seperti apa, saya di sini ingin menitipkan sebuah pesan kepada sobat semuanya, khususnya para subscriber Bumi Mojopahit atau penonton video Bumi Mojopahit, bahwasanya jika Anda ingin menanyakan sesuatu gitu, bukan kepada saya saja, kepada yang lainnya atau penjual tosan aji yang lainnya, usahakan kalau bertanya itu kita menggunakan adab atau etika, kita menggunakan sopan santun kita, karena kita adalah orang yang berbudaya, apalagi kita adalah pelaku dari dunia tosan aji. Jadi jangan sampai kita tidak menunjukkan apa ya, tata krama kita. Jadi kita harus menunjukkan tata krama kita. Usahakan kalau bertanya, entah itu bertanya masalah tentang dapur, pamor, mahar gitu, saya berpesan untuk menanyakannya dengan cara-cara yang sopan gitu sobat. Jadi saya ingin mengajak semua penonton saya itu. Jadi kita harus di dalam tosan aji ini, kita harus berbudaya dengan benar, kita harus berbudaya dengan baik. Jadi jangan sampai orang tosan aji, orang yang menggeluti dunia tosan aji, kalau bisa gitu, kita harus menunjukkan sebuah etika yang baik kepada orang luar. Karena apa? Karena sampai saat ini sobat, dunia tosan aji itu masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Kalau kita memiliki sebuah pusaka, maka tidak jarang kita akan disebut dukun atau sebagai seorang paranormal. Karena saya pribadi pun juga seperti itu. Banyak sekali teman-teman awam saya gitu, setelah saya mengetahui saya menggeluti dunia tosan aji, selalu dikatakan, "Tony, kamu sekarang dukun ya? Karena Tony, kamu sekarang jadi paranormal ya?" Nah itu tidak salah memang untuk orang-orang awam seperti itu. Karena apa? Karena mereka ketahui adalah selama ini di dalam film-film atau di dalam sinetron itu, para dukun, para paranormal itu selalu yang dia pegang adalah keris. Nah, tapi esensi dari makna filosofi dari berkeris atau berpusaka itu mereka tidak paham, dan juga di sinetron itu tidak dijelaskan gitu. Tidak dijelaskan lebih jauh tentang berkeris. Dan juga saya juga ingin sedikit menyampaikan bahwasanya terkadang oknum-oknum yang digambarkan negatif di dalam sinetron-sinetron itu, orang-orang jahat gitu, kok selalu dia memegang keris gitu loh. Dan orang-orang yang baik, yang dikonotasikan baik, atau orang-orang yang katakanlah itu lakonnya gitu, tokoh yang baik, selalu memegang kayak tasbih, lalu juga pemakai jubah gitu, seperti itu. Jadi kita harus sebagai penonton milenial saat ini, kita harus cerdik, kita harus cerdas di dalam mencerna tontonan yang ada di sinetron-sinetron. Jangan sampai gitu, jangan sampai wah ini orangnya jahat memakai keris, berarti keris itu identik dengan jahat. Nah, jangan sampai seperti itu sobat. Karena apa? Karena keris dan juga katakanlah pusaka Nusantara kita sebenarnya itu adalah mempunyai pesan, maksud, filosofi tentang kehidupan kebaikan. Jadi filosofi kebaikan itu sebenarnya disampaikan lewat keris, lewat tombak, lewat pusaka lah, oleh para leluhur kita. Jadi jangan sampai kita memaknai, kita menangkapnya itu keliru. Nah gitu, itulah adalah salah satu dari tujuan dibuatnya channel Bumi Mojopahit ini. Saya ingin mengajak kepada masyarakat awam, kepada Anda semua yang pemula, bahwasanya kita harus mengenal tosan aji secara benar. Jadi jangan sampai kita menganggap leluhur kita, menganggap budaya kita sendiri itu menjadi budaya yang menakutkan,
jadi budaya yang kurang bagus. Jadi jangan sampai anak keturunan kita nanti mendapatkan sebuah informasi tentang budaya nenek moyangnya secara tidak benar. Jadi kita harus menyampaikan secara benar. Seperti itu. Itu adalah salah satu dari tujuan channel saya, sobat. Oke, kita akan melihatnya. Pusaka apa sih yang baru saja saya dapatkan? Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji yang ada di Tulungagung. Kapan hari waktu saya ditunjukkan warangkanya ini dalam keadaan sangat-sangat kotor sekali. Beliau meminta izin waktu 2 hari. Mas, saya minta izin 2 hari untuk membersihkan warangkanya. Dan setelah 2 hari berlalu, warangkanya seperti ini. Tadinya memang sangat-sangat kotor banget gitu, sobat. Nah, setelah dibersihkan sama beliau ya seperti ini. Ini bisa dikatakan kalau untuk saya kurang puas, sobat. Ini kurang puas, dan ini nanti kemungkinan besar akan saya ganti untuk warangkanya, karena warangkanya di sini ini sudah tidak layak untuk disandangkan ke kerisnya. Karena apa? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini penyok-penyok seperti ini. Nah, ini. Coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah, ini sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda lihat di sini, dia pamornya, nah, bulat-bulat tapi tidak sempurna, lonjong-lonjong seperti ini. Kapan hari saya bertanya kepada pemiliknya, itu pamor apa itu, Kang? Ini pamornya melati tumpuk, Mas Tony. Nah, ini adalah pamor melati tumpuk. Jika ada yang berpendapat lain, Mas Tony, itu kayaknya bukan di pamor melati tumpuk, tapi masuknya di pamor ular lulut. Silahkan. Di sini kita bebas, sobat. Karena apa? Karena di dalam dunia Tosan Aji, perbedaan itu sangat-sangat sering terjadi. Bukan hanya di dapur, bukan hanya di pamor. Yang lebih sering itu adalah tentang tangguh dari pusaka. Itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa setiap saya ditanya tentang masalah tangguh, nah itu saya biasanya tidak pernah mau menjawab. Saya karena di dalam tangguh, nanti kalau Anda menanyakan ke orang lain lagi, pasti tangguhnya berbeda-beda. Saya tidak ingin membuat penonton saya itu bingung. Ini yang sebenarnya, ini yang mana tangguhnya, yang mana gitu. Saya ingin penonton saya itu suka dulu gitu saja. Suka dengan pusaka, suka dengan Tosan Aji. Entah itu sepuh, entah itu kamardikan, saya hanya mengajak untuk suka dulu gitu. Untuk masalah yang lainnya nanti kalau kita sudah terjun, itu kita akan belajar dengan pengalaman kita sendiri gitu, seperti itu, sobat. Nah, ini adalah pusakanya. Ini kalau boleh dibilang kayaknya sudah pernah diwarangi sama orangnya. Sudah diwarangi dan dikasih minyak. Karena apa? Karena dari kejauhan ini seperti ini sudah tercium aromanya. Dan kebetulan kayaknya ini minyak yang dioleskan kayaknya ini minyak melati, sobat. Jadi untuk di pamor pusakanya ini adalah melati tumpuk, dan minyak yang dioleskan di sini ini adalah kayaknya minyak melati. Nah, ini, sobat. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan kalau saya melihatnya ini, meskipun katakanlah ini tidak diminyaki, besinya ini kayaknya berkesan basah. Kalau untuk besi yang ini, sobat. Dan kalau Anda lihat di sini, nanti mungkin akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga melihatnya, bahwasanya ini seperti bergelombang di kerisnya. Coba saya akan membalik untuk kameranya biar panjenengan juga melihatnya seperti apa sih wujud dari bilahnya dan juga pamornya seperti apa. Nah, sobat, coba kita melihat bersama-sama tentang tampilan dari pamornya, dan juga tadi saya katakan bahwasanya bilahnya ini bergelombang. Nah, kalau Anda melihatnya di sini, ini akan tampak bergelombang, sobat. Dan kalau saya raba seperti ini memang kesannya memang bergelombang. Nah, rabaannya ini memang bergelombang untuk di kerisnya. Saya waktu melihatnya pertama kali itu memang bisa dikatakan loh,
ini kerisnya kok kayaknya bagus ya. Karena apa? Karena di dalam kelihatannya waktu itu pamor yang satu dengan yang lainnya ini kayak terpisah oleh gelombang-gelombang dari bilahnya. Nah, seperti ini. Ini bergelombang, terus di sini terpisahkan dengan gelombang dari bilahnya. Dan ini kalau untuk saya pribadi, ini bilahnya berkesan basah, sobat. Meskipun lah katakanlah tidak diolesin minyak, tapi untuk bilah yang seperti ini memang tampaknya gitu. Untuk bahan besinya, dia memang bahan besi yang bisa dikatakan ya bagus lah, karena bisa menampakkan kayaknya kayak basah gitu. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali nih. Ini apakah mungkin nanti akan saya warangi lagi ataukah seperti apa, nanti coba akan saya pertimbangkan lagi, sobat. Seperti ini. Tapi kalau untuk di warangkanya sudah pasti ini akan saya ganti, karena warangkanya sudah tidak layak ini tidak layak untuk disandangkan dengan pusakanya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini penyok dan juga retak di sini. Nah, ini sangat-sangat sangat-sangat sederhana banget untuk di warangkanya. Itulah kenapa akan saya ganti, biar kesannya itu menghargai dari pusakanya. Jadi kalau pusakanya bagus, warangkanya juga saya usahakan untuk bagus agar sinkron. Kalau orangnya ganteng, akan saya kasih pakaian yang juga bersih dan juga yang bagus. Biar apa? Biar kelihatannya itu rapi, kelihatannya itu bersih, dan juga kalau dipandang itu menyenangkan. Itu seperti itu kalau saya, sobat. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka kedua, sobat. Nah, untuk reviewnya mungkin kita akan mereview bersama di video berikutnya.